Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang sudah harus bekerja, tetap ikuti aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan bagi teman-teman yang memang masih WFH, tetap jaga kesehatan. Kalaupun misalkan kalian keluar, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan sahabat lama saya yang 2017 terakhir gue ketemu, karena memang saking sibuknya saya sibuk, beliau juga sibuk di startup. Kemudian juga akhirnya saya dipertemukan lagi di ruang udara, di ruang cerita, yang akan banyak ngobrol tentang bagaimana beliau sampai sekarang masih konsisten bergerak di bidang sosial, terutama startupnya ini. Dan juga kalau nggak salah tuh 2013 atau 2014 nih kalau nggak salah startupnya ini dibangun. Dan saya pernah berapa kali event ikut gabung bersama startup tersebut. Dan hari ini beliau akan banyak bercerita tentang campaign. Siapa lagi kalau bukan Ajis. Halo. Halo Fajar. Assalamualaikum Ajis. Gimana kabarnya Fajar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gila ya, 2017 terakhir kita ketemu. Beneran kayak udah lama banget kali 2017 beneran. Iya, waktu pas event festival relawan ya. Waktu itu pas bareng sama Malik sama Eklat waktu itu juga kan. Jadi kayak 2 tahun berturut-turut di festival relawan nih, Fajar salah satu pendukung utama nih dengan teman-teman untuk Papuanya. 2016, 2017, kemudian festival relawan terakhir kemarin di 2019 Fajar. 2019 ya? Tahun ini kayaknya belum ada dulu, karena kita kondisi membantu pemerintah lah ya. Mungkin online kali ya nantinya. Nyanyi juga online kali ya. Banyak nih sekarang yang lagi bikin konser-konser online. Ntar Fajar ikutan lah. Yeay. Masih inget banget pas awal pertama festival relawan 2016 tuh. Waktu itu aku bareng sama teman-teman perkusi USBP Bandung waktu itu kan. Main di kalau nggak salah di Salihara, komunitas Salihara. Waktu itu pertama kali Salihara. Wah, luar biasa antusias dari masyarakatnya. Terus 2017 masih diberikan kesempatan bareng sama Malik juga, sama Eklat. Terus 2018 2019 belum bisa gabung ya, karena awal udah ini ya, sibuk-sibuknya tuh Fajar tuh. 2018 2019 mengabdi untuk negara. Jadi sekarang mengabdi untuk negaranya sudah selesai. Nah, itu kayaknya pembahasan lain kayaknya. Pembahasan lain ya. Nanti aja di yang di TV sebelahnya, nanti aja di next episode. Anyway, Ajis, aku mau tahu dulu dong kegiatan kamu selama mungkin hampir udah 4 menuju 5 bulan nih selama kita berada di kondisi pandemi ini. Ada hal unik gak sih yang mungkin sebelumnya nggak pernah dirasakan oleh seorang Ajis pribadi, ataupun misalkan yang memang ternyata gue bisa melakukan hal baru loh di kala pandemi ini. Boleh dong sharing kepada teman-teman Ruang Cerita? Siap. Sebelumnya thank you Fajar yang udah reach out lagi. Kita biasanya sapa-sapaannya di sosial media, di Instagram. Instagram, terima kasih, thanks Instagram yang kayak mengkoneksikan satu dengan yang lain. Kita bisa melihat aktivitasnya teman-teman. Jadi ketemu Fajar ini 2016 jadi salah satu komunitas untuk Papua ini yang selalu kayak mendukung gerakan teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman pendengar, ini sapanya apa nih Fajar? Sahabat Ruang Cerita. Sahabat Ruang Cerita. Nah, Sahabat Ruang Cerita, kalau mungkin teman-teman belum tahu, campaign.com itu salah satu startup di Indonesia. Kita fokus untuk menghubungkan teman-teman individu, komunitas, dan juga para sponsor, para corporate untuk perubahan. Jadi kita intinya adalah pengen menghubungkan orang-orang baik ini untuk bikin sesuatu kegiatan sosial kita bareng-bareng untuk menuju ke perubahan. Nah, kalau dulu ketemunya Fajar adalah di campaign.com, sampai saat ini saya masih di campaign.com,
setia di campaign.com. 4 tahun ya berarti. Aku masih ingat banget nih, 2000. Ajis. Aku masih ingat banget waktu pertama kali Ajis ngajarin bagaimana menata media sosial dengan baik dan lain-lain. Wah, itu luar biasa banget sih itu ilmunya. Ya, jadi timnya sekarang juga udah mulai berkembang, Fajar. Ya. Jadi nanti kalau misalnya PSBB sudah selesai, kita bisa lah harapannya kumpul-kumpul lagi, kita cerita. Pasti. Jadi Pengen banget. beneran kayak 5 bulan ini, jadi campaign.com sudah menerapkan juga sesuai dengan aturan pemerintah untuk semua kegiatannya adalah di rumah aja. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya di campaign.com itu kita sering banget ada kegiatan offline, bikin event, terus ketemu dengan teman-teman komunitas sejak 5 bulan yang lalu, 5 bulan ya kali, kayak Maret kali ya. Maret itu event terakhir offline-nya kita, Maret terakhir ya. Juni ini ya, kita sudah semuanya di rumah aja. Nah, di campaign.com sendiri kayak semua komunikasi sekarang dilakukan seperti ini, kayak online semua. Terus kayak all the events-nya kita yang udah kita planning untuk offline dan lain sebagainya juga kita move ke online semuanya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan mau cek atau penasaran dengan program-program dari campaign.com, itu bisa cek Instagramnya di campaign_id, ataupun kalau misalkan kalian mau lihat websitenya itu di www atau w.campaign.com, atau kalau misalkan kalian mau ikut aksinya www.campaign.com/forchangeid, betul kan? Betul. Dan bisa download aplikasinya ya kalau misalnya teman-teman ingin ambil aksi langsung nih. Jadi semua aksi memang bisa dilakukan di aplikasi Campaign for Change. Udah tersedia di iOS maupun di Android. Nah, ini bebas promosi ya pokoknya. Bebas. Nah, jadi memang tadi seperti Ajis bilang bahwa aku kan hampir 2-3 tahun membantu campaign di awal campaign berdiri juga. Nah, banyak sekali kan dari teman-teman komunitas baik kayak Indo Relawan, terus kemudian teman-teman komunitas pecinta lingkungan ada, literasi juga ada. Terus kemudian pokoknya banyak lah intinya teman-teman yang memang berkegiatan di campaign. Nah, kemarin terakhir di bulan Maret memutuskan itu kegiatan terakhir karena kan membantu pemerintah dalam PSBB dan sebagainya gitu kan. Nah, yang menarik di sini adalah semua tim dari campaign.com ini sudah menerapkan full remote working. Nah, tapi apa sih bedanya sebetulnya remote working dan juga WFH? Nah, ini menarik nih. Menarik nih. Coba dong Kak Ajis bisa di-share ke teman-teman Ruang Cerita. Ya, jadi tadi kalau misalnya Fajar bilang bahwa kegiatan terakhir kita di bulan Maret itu adalah kegiatan kita offline terakhir. Offline terakhir. Semenjak himbauan pemerintah untuk semuanya kita menerapkan PSBB dan lain sebagainya itu, akhirnya kita memutuskan untuk mikir nih gimana caranya biar kegiatannya itu tetap bisa berlangsung. Kemudian kita akhirnya kan memutuskan untuk semuanya di move ke online. Di move online semua, Betul, sebenarnya di bulan Januari ketika ada kasus pertama di Wuhan corona dan lain sebagainya, itu kita udah melihat nih kayak ini sepertinya pandemi ini itu nggak main-main gitu, maksudnya bisa berdampak ke semua negara bahkan gitu. Nah, akhirnya kita ini nih Januari itu udah mulai ngelihat di bulan Februari gitu kita udah mulai merencanakan nih kira-kira campaign.com startup atau company itu kita mau ngelakuin apa kalau misalnya memang seperti negara-negara yang lain yang akhirnya dampaknya cukup luar biasa. Dan kemudian kita di bulan Februari udah mulai research, kita melihat negara-negara lain seperti apa. Bulan Maret kita udah mulai trial di bulan Maret awal kayak A, B, staff yang masuk setengahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang udah mulai kayak kita terapin, tim ini working from home dan sebagainya. Dan di tanggal 18 Maret kita udah memutuskan untuk semua staff working from home. Kemudian April kita berproses dan lain sebagainya. Di bulan Mei Twitter akhirnya kan mengumumkan bahwa dia akan mengimplementasi work from home selamanya. Dan kita barusan
2 minggu yang lalu Yeah. Kemen.com juga memutuskan untuk full remote. Jadi kalau misalnya tadi Fajar nanyain kira-kira sebenarnya bedanya full remote work itu sama work from home itu apa? Nanti ada nih ternyata bedanya. Kalau misalnya work from home itu biasanya dari segi mindset adalah apa yang sudah kita kerjakan di office ya akan kita bawa di rumah. Misalnya kayak jam kerjanya akan sama, misalnya jam 9 sampai jam jam 5 lah. Kalau misalnya 8/1 dan lain sebagainya. Jadi kayak apa yang ada di offline kita bawa ke online. Tapi ketika full remote, mungkin salah satu yang kayak gampangnya yang bisa kita lihat itu adalah ini nih, kayak jam kerjanya itu sebenarnya tidak terikat oleh waktu. Misalnya ada teman-teman Kemen.com yang memang dia itu lebih nyaman karena dia sedang berkeluarga misalnya. Dia lebih nyaman untuk bekerja itu misalnya di malam hari, itu nggak apa-apa. Kalau dari kita yang penting kita adalah lebih ke job desk-nya dia, job list-nya dia itu bisa terpenuhi. Jadi kayak kalau misalnya kita akan udah mengkomunikasikan, misalnya aku akan bekerjanya lebih di jam segini sampai segini, terus kemudian tim yang lain seperti apa, kemudian itu sih dan semuanya akan didokumentasikan via online tadi. Jadi walaupun misalnya kita nggak terikat di lokasi manapun, di jam berapapun, itu udah terdokumentasikan ketika kamu buka siap kerja, dan kamu udah siap dengan dokumentasi dari pekerjaannya teman-teman yang lain juga. Nah, tapi ngomongin tentang WFH ataupun remote working, seberapa produktif sih yang mungkin yang sudah dialami ataupun yang sudah dirasakan oleh teman-teman campaign.com sendiri secara internal? Apakah itu mengalami peningkatan kah atau seperti apa, Mas Kang Ajis? Ya, sebenarnya kalau misalnya produktif itu akan beda-beda ya. Setiap orang sendiri pun memaknai produktif itu akan beda-beda gitu. Apalagi sebenarnya kayak di tengah pandemi ini pun produktif itu kayak gimana ya, namanya pandemi ya kita dituntut untuk produktif dan lain sebagainya, itu pastinya akan beda lah ya. Dari segi mentalnya, dari segi ini pun gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang ini kita melihat bahwa tim Kemen.com kita masih on track nih dengan program-program yang sudah kita planning di selama setahun kemarin gitu. Kayak di tahun ini kita targetnya ini bla segala macam. Nah, dengan sistem kita remote work sekarang sebenarnya masih on track gitu. Tapi nantinya harapannya ketika kita udah menerapkan remote work ini, karena kan ya sekarang kita terkendala dengan PSBB gitu, kayak kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin itu yang kayak bikin orang stres, bikin orang kayak stuck. Nah, ketika nanti udah diterapkan full remote work dan kita udah bisa kemana-mana, dan menurutku itu salah satu keuntungan juga yang diberikan oleh perusahaan gitu. Kayak misalnya aku udah planning nih, misalnya nanti Desember harapannya pandemi benar-benar udah berakhir. Kemudian aku udah plan nih karena kayak Lebaran kemarin nggak bisa pulang kan. Itu Lebaran pertama yang secara virtual ya. Kayak misalnya Desember nanti aku akan planning misalnya seminggu ambil cuti, kemudian coba 2 minggu bekerja dari rumah gitu. Dari yang kebetulan saya dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan bekerja dari sana. Kemudian nanti staff-staff yang lain misalnya ada, untuk meningkatkan kreativitas, pengen deh kayak misalnya kerja sambil traveling dan lain sebagainya. Nah itu salah satu mungkin benefit yang bisa didapatkan juga. Sama ini sih yang paling terasa juga sekarang itu, mungkin Fajar juga tahu nih ada beberapa teman-teman campaign kan yang sebenarnya kayak ya agak di Jakarta kan, di Bekasi, di Cilebut, mana itu menghemat waktu yang sangat luar biasa kan. Benar. Perjalanan bisa 2 jam lah ya, kayak kalau macet banget bisa sampai kayak berjam-jam gitu. Nah itu kayak PP juga, jadi kayak bayangkan berapa banyak waktu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, kemudian bisa dimanfaatkan, kemudian dari segi polusi udara dan lain sebagainya kan, karena kita pakai motor dan lain sebagainya juga ngaruh sebetulnya itu. Lebih ke situ sih akhirnya kayak kita ngelihat bahwa kayak kita sekarang nggak perlu waktu untuk traveling, maksudnya travel dari rumah ke tempat kerja, kemudian kita bisa kayak jadi kayak misalnya aku sendiri nih, aku bisa mulai jam kerja itu di sebenarnya kan kalau misalnya kemarin sebelum work from home itu, sebelum full remote itu kita kerjanya
7:30 sampai 6:30. Oke. 8 per 1. Nah, aku kalau sekarang biasanya aku bisa mengatur waktu sendiri. Misalnya kayak di hari ini aku pengen kerja dari jam 8 sampai jam 5 dan aku udah kayak di platform kita, jadi kita kayak pakai beberapa platform online kayak misalnya Slack, Basecamp, Thank You, itu kayak platform yang bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa memakai juga platform ini tuh kayak bisa inilah untuk project, untuk apa aja tadi Ajis diulang boleh? Ada Slack, ada Basecamp. Dan Basecamp. Kalau Slack itu lebih kayak nanti kita mengkomunikasikan kerjaannya kita secara lebih up to date. Kemudian Basecamp kayak lebih ngumpulin project-project kita, kayak projectnya kita disatuin jadi satu. Nah, itu juga kayak aku bisa mulai dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Kemudian kayak misalnya nih aku ada keperluan apa nih di pagi, kemudian aku akan mengkomunikasikan ke tim bahwa aku hari ini kerjanya dari jam segini jam segini. Ada beberapa teman yang memang kan kayak sekarang kamu kenal Hani kan? Hani sekarang ibu muda nih. Oh ya? Hani, iya barusan punya baby juga. Iya. Habis ini kemudian selamat Hani. Habis itu kan cuti 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan, kemudian langsung corona ini kan. Terus kemudian berarti akhirnya dia di rumah gitu kan. Nah di full remote ini salah satu menurutku yang juga benefit adalah karena bekerjanya tidak terikat waktu, dia juga bisa kayak kalau Hani kayak jam kerjanya dia bisa ngatur nih, aku pagi sampai jam segini aku harus kayak mandiin anak dan sebagainya, dan aku akan bekerja kalau di pagi itu jam 9 sampai segini, kemudian nanti aku akan bisa melanjutkan malam jam segini jam segini. Nah itu salah satu itu juga benefit yang bisa dipakai oleh karyawannya Kemen.com untuk mendapatkan salah satu privilege lah untuk full remote ini. Nah, kalau misalkan teman-teman tadi juga lihat di Instagramnya campaign_id, kegiatan terakhir itu ya adalah online community festival ya Ajis, yang dimana diadakan waktu itu di 28 Maret sampai 22 April ya kan, yang dimana waktu itu kerjasama dengan beberapa startup juga kan, yang waktu itu juga mengkampanyekan hashtag Indonesia Bahagia Lestari. Itu kan. Nah itu boleh dong cerita sedikit waktu itu kenapa melaksanakan kegiatan itu dengan hashtag Indonesia Bahagia Lestari. Itu unik juga tuh. Oke. Jadi itu adalah program kolaborasi bersama dengan Happiness Festival. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bisa lihat beberapa event tahunannya Campaign.com itu kita punya namanya kita punya pertama festival relawan, itu bekerja sama dengan relawan, Indonesian Future Leaders yang kita lakukan setiap bulan Desember. Yang itu kita merayakan kerelawanan lah, kayak kita mengajak orang-orang untuk lebih banyak lagi melakukan kegiatan kerelawanan. Nah itu kayak tahunan dilakukan setiap bulan Desember. Kemudian kita tahun ini kebetulan kita mensupport Happiness Festival. Sebenarnya Happiness Festival juga sudah dilakukan setiap tahun. Ini kayaknya tahun ketiga. Kemudian mungkin masuk supporting partnernya mereka. Rencananya awalnya adalah kegiatan ini juga offline, Fajar. Jadi biasanya kita lakukan di lapangan Banteng. Nah terus kemudian karena ini pandemi dan segala macam, kayak dari teman-teman panitia kayak memutuskan nggak bisa nih kayaknya kalau kita akan melakukannya secara offline. Kemudian kita akhirnya brainstorming lagi sama tim teman-teman panitia kepada segala macam. Kemudian akhirnya memutuskan kita bisa nih masih tetap bikin festival tapi semuanya kita ganti online. Jadi bersama dengan teman-teman Happiness Festival ini, thank you semuanya, kita bareng-bareng akhirnya di beberapa minggu itu kita bikin kayak webinar series gitu, series yang isinya ada teman-teman komunitas, kemudian teman-teman komunitas ini juga ada sekitar 30-an lebih yang bergabung di festival ini. Mereka bikin tantangan-tantangan yang bisa diikutin sama orang-orang selama di rumah aja. Kemudian beberapa partner, beberapa sponsor juga mendukung gerakan ini. Jadi kayak salah satu kemarin kita kerja sama-sama Lemonilo, kita kerja sama-sama Bayu Buana dan lain sebagainya. Kayak ketika orang udah ambil aksi, ketika orang udah melakukan hal yang baik melalui aplikasinya kita, berarti mereka juga sudah mendukung si komunitas-komunitas ini. Dan komunitas-komunitas itu akhirnya bikin kayak webinar dan lain sebagainya itu yang juga bisa dimanfaatkan oleh si user. Jadi tujuannya itu adalah
ya juga mengajak mereka walaupun di rumah aja tuh kita cobalah untuk menikmati, kita coba untuk bisa belajar dan lain sebagainya. Kayak ini pun sebenarnya kayak ini sih kayak kita ngerasa ketika semua kegiatan ini sekarang udah dilakukan secara online itu kesempatan untuk kita belajar, kesempatan untuk kita networking dan lain sebagainya itu sangat terbuka luas gitu. Kayak dulu mungkin untuk kita ikutan kelas misalnya yang di Amerika di negara lain, dan itu kan susah kan. Nah, sekarang lebih gampang. Ada online semua. Tinggal kita sebenarnya mau atau enggaknya. Mau atau enggaknya gitu. Kalau misalnya kayak kita ngejar kelas di yang US mungkin kita harus kayak bangun tengah malam dan sebagainya, dan sebenarnya pun banyak dari mereka yang akhirnya menyediakan recordingnya juga kan, itu kita bisa mungkin itu sih yang menurutku saat ini kesempatan untuk kita belajar, untuk kita mencoba untuk mungkin menikmati ya momen ini gitu, kayak harapannya tidak akan terjadi lagi ya nantinya gitu. Amin. Kayak dulu mungkin kayak kita berdoa pengen banget ya rebahan di rumah ini dikasih lu 3 bulan rebahan. Kaum rebahan. Pahlawan lah kaum rebahan itu. Anyway kalau teman-teman juga lihat tadi di yang Aji sempat share tentang websitenya campaign.com, di laman pertamanya itu menarik perhatian karena ada lagi gerakan ambil aksi untuk gerakan melawan pandemi corona, Indonesia butuh aksimu sekarang dengan hashtag Indonesia lawan corona. Nah itu teman-teman juga bisa langsung take action ya kalau misalkan kalian mau bergabung dan mau ambil aksi di dalam kita sama-sama melawan corona ya Jis. Sampai saat ini impact yang sudah dirasakan itu udah hampir 105 komunitas yang bergabung di campaign, kemudian juga hampir 20.000 aksi yang telah dilakukan di aplikasinya campaign juga gitu-gitu kan, hingga sampai mungkin lebih ratusan juta yang sudah diberikan kepada teman-teman komunitas yang bergerak untuk membantu aksi sosial ini ya Jis ya. Di website itu semua teman-teman bisa ikuti, langkahnya gampang dan mudah banget sih untuk kita mau melakukan kegiatan ini, asal mau atau enggaknya kita untuk bergerak. Betul. Salah satu contohnya tadi, thank you Fajar udah mention juga bahwa kita sedang menggalakkan juga nih yang namanya hashtag Indonesia lawan Corona. Jadi ini kita ingin mengajak teman-teman yang ada di rumah, karena kan memang walaupun sekarang adalah PSBB udah mulai dilonggarkan nih ya. PSBB transisi. PSBB transisi. Nah, kita juga ingin mengajak teman-teman untuk tetap nih kalian harus aware, kalian harus kita bareng-bareng karena pandemi ini tidak bisa selesai kalau misalnya memang tidak ada kerjasama sama seluruh pihak gitu ya. Nah, di Indonesia Lawan Corona ini kayak kita mengajak kalian untuk ambil aksi bareng-bareng. Nah, aksinya itu ada 4 Fajar. Jadi kalau ketika nanti kalian sudah download aplikasinya, kemudian kita akan mengajak kalian untuk melakukan 4 aksi ini. Yang pertama adalah kita dukung tim medis, kita supporting mereka, kayak upload foto dengan dukungan-dukungannya. Nanti kita bisa sampaikan itu ke tim medis. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Itu salah satu kan yang harus kita lakukan apabila kita beraktivitas. Kemudian kita support support tim medis, cuci tangan pakai sabun, kita bisa protecting orang lain dengan pakai masker dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita bisa kayak sharing aktivitas apa yang kamu lakukan selama di rumah aja untuk bisa jadi inspirasi dan yang lain. Nah, ketika kalian udah melakukan 4 hal itu dari sponsornya kita, jadi kita udah punya sponsor nih di kegiatan Indonesia Lawan Corona ini, kayak misalnya ada Bayu Buana, kita ada Alpha JWC Ventures, ada Dampak Sama dan sebagainya. Itu mereka akan menyumbangkan donasinya mereka untuk komunitas yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk melawan si pandemi ini. Salah satunya adalah Indonesian Future Leaders yang ada di Jogja. Jadi kayak ketika kita udah ambil aksi, kemudian aksinya kita itu dikonversi sama amount of money sama sponsornya kita, yang nantinya kita berikan ke si beneficiary-nya kita, yaitu si Indonesian Future Leaders yang ada di Jogja. Jadi kayak sebenarnya lu nggak perlu kalau misalnya kalian punya rezeki berlebih, monggo silahkan donasi. Kalau misalnya kayak kalian masih belum ada rezeki nih, sebenarnya kayak dari aksinya kalian, dari kontribusinya kalian dengan jempolnya kalian itu juga bisa ini loh, bisa jadi ngebantu buat orang lain, yaitu si Indonesian Future Leaders yang ada di Jogja itu. Wow, luar biasa banget.
Ini kalau ibarat obrolan ini semua daging Ajis. Daging semua nih emang. Daging semua nih. Kayak 3 bulan bener-bener olahraganya itu agak kurang nih. Terus kita sekeliling doang. Daging semua sih bener. Yang unik lagi kalau misalkan teman-teman lihat di Instagramnya campaign_id, ini ada yang menarik nih dari salah satu postingannya campaign. Tahukah kalian kalau 3 dari 8 developer campaign.com adalah perempuan? Apakah memang campaign.com lebih banyak untuk memberdayakan perempuan atau bagaimana tuh Ajis? Ya, jadi kalau misalnya research-nya bagus nih. Research-nya ini. Jadi benar, kalau misalnya di campaign.com itu sebenarnya kita supporting all the isu sosial ya. Jadi kalau misalnya semua isu-isu sosial ini yang tentunya adalah berdampak buat teman-teman masyarakat sekitar itu kita akan mendukung. Salah satunya adalah isu tentang pemberdayaan gitu, perempuan, tentang gender equality gitu. Nah, jadi kalau misalnya di campaign.com sendiri kita sebenarnya nggak kayak melihat kamu gendernya apa, kamu lulusan mana dan lain sebagainya. Tapi kayak ini yang juga unik nih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang nanti berminat bergabung dengan campaign.com, kita yang awal yang kita lihat ketika kita lagi opening kayak job opening, terus kemudian kita membuka kesempatan untuk internship dan sebagainya itu adalah di mana bagaimana mereka di CV-nya mereka itu memperlihatkan nggak kalau misalnya mereka itu aktif di kegiatan sosial. Jadi kayak kita ingin melihat hati sosialnya mereka dulu. Seperti apa gitu ya? Karena salah satu value-nya campaign itu adalah social only. Kemudian kita full collaborations. Fun juga. Nah, makanya ketika kita ngomongin tentang sosial ini jelas jadi salah satu kayak beneran poin tertinggi lah kalau misalnya kalian ingin nanti bergabung dengan timnya campaign, kita ingin melihat hati sosialnya kalian seperti apa. Jadi tadi kalau misalnya Fajar ngelihat berapa tadi? 3 dari 8. 3 dari 8 developernya kita ya sebenarnya kita membuka kesempatan yang sama buat siapapun sih kalau misalnya tidak gendernya apa dan lain sebagainya itu sangat bisa untuk bergabung di Telegram. Dan kebetulan tadi 3 dari 8 developernya kita itu perempuan dan kita sangat bangga dengan itu karena kayak di developer sendiri mungkin kayak masih banyak stigma kayak perempuan kok jadi developer apa segala macam kayak kayak gitulah masih banyak stigma gitu. Kita ini sih kayak bangga dengan diverse-nya timnya campaign.com gitu. Nah, terus kalau misalkan juga kalian pengen tahu nih feature-feature apa sih 7 feature utama dari campaign, itu juga bisa kalian lihat di Instagramnya, baik di situ bisa lihat dari highlight kegiatan, terus kita kemudian juga diberikan challenge ya atau tantangan untuk melakukan sesuatu, kemudian juga kita bisa mengupdate informasi semua tentang komunitas juga ada di situ ya Jis yang melakukan aksi, kemudian juga event-event apa yang dilakukan oleh campaign setahun ini kayak gitu atau setahun sebelumnya kan. Terus kemudian juga di aplikasi itu ada campaign TV juga tuh kayak gimana kurasi video berbagai sumber, kemudian juga safe space untuk teman-teman yang memang mau berbagi lokasi yang bisa kalian gunakan untuk office komunitasmu gitu-gitu kan. Dan informasi terakhir dari kegiatan campaign itu sendiri luar biasa. Ya, thank you Fajar yang udah mempromosikan dengan sangat komprehensif nih. Mas William, semoga nanti di event berikutnya saya dilanjutin ya. Ini menarik juga nih, ternyata kayak misalnya sebelum PSBB ini, sebelum semuanya working remote ini, mungkin kayak di sebulan itu kita bikin event tuh kayak 2, 3, 4 gitu kan. Nah, kemarin selama PSBB ini kayak di 2 bulan kemarin aja kita udah bikin event online tuh sekitar 30-an lebih Fajar. Jadi itu kayak tadi misalnya nyambung dari pembicaraan sebelumnya bahwa sebenarnya kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk lebih banyak ya, saling koneksi satu dengan yang lain itu sekarang itu banyak banget kayak campaign.com sendiri kita juga amazed sih kayak dengan timnya kita.
beneran loh, kita 2 bulan itu kayak bikin 30-an lebih event kali ya, kayak yang mempertemukan orang-orang satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya dulu kayak cuma di Jabodetabek, sekarang kita bisa kayak teman-teman Papua, teman-teman yang ada di provinsi yang lain itu juga bisa ikutan. Dan kan di bulan ini tuh kita lagi adain internship. Nah, ketika kemarin kita buka internship fair-nya kita itu ada 800 aplikasi yang masuk kita, yang daftar. Dan itu dari seluruh Indonesia gitu, dan kita kayak ternyata ekspektasi ya. Kayak ternyata online ini semuanya itu membuka peluang bagi semua orang sebenarnya untuk yang di daerah manapun tuh sebenarnya bisa. Nah, nanti tadi ketika Kemen.com udah memutuskan untuk full remote, akhirnya kita pun sekarang ini ketika nyari teman-teman intern pun nggak terbatas hanya di Jabodetabek, tapi kita bisa juga ngajak luar Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek untuk bisa bergabung di dunia kita, dan itu kita sangat gembira sekali sih. Oke. Nih, saya juga melihat salah satu postingan di campaign juga yang ada salah satu testimoni dari partner ataupun yang memang telah ikut kerja sama dengan campaign. Beliau bilang seperti ini, kerja bareng campaign itu penuh kesan dan mengajak ratusan kerja bareng campaign itu penuh kesan dan bermanfaat. Kita sudah mengajak ratusan hingga ribuan orang untuk ikut program kita yang didukung penuh oleh campaign dan komunitas kolaborator lainnya. Nah, jadi buat teman-teman, kapan lagi dan sudah saatnya kita melakukan aksi buat negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi nih? Bener gak, Jis? Betul. Kalau ternyata teman-teman pendengar setianya Ruang Cerita untuk bisa bergabung dengan kegiatan-kegiatannya Kemen.com, kita kebetulan kalau misalnya tadi aku udah sampein, kita barusan kemarin ada intern fair yang saat ini masuk dalam tahapan seleksi. Lumayan nih, kayak menyeleksi 800 orang, luar biasa. Gimana? Luar biasa banget. Itu butuh effort kita banget. Kita akan melihat nanti, kita juga so happy sih akhirnya kayak dapat aplikasi-aplikasi yang dari luar Jakarta, dari luar provinsi dan sebagainya. Terus kemudian nanti teasernya kita juga akan ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di akhir bulan ini. Kita akan ada kesempatan buat teman-teman komunitas untuk bisa ikutan kelas-kelasnya kita, dan kita akan bikin something nanti hari Minggu besok nih kebetulan. Ini tayang kapan nih, Fajar? Wah, berarti Sabtu Minggu. Wah, nanti berarti kalau misalnya ini udah tayang, kalian bisa cek aja di Instagramnya kita. Kita akan ada salah satu prize yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas. Jadi nanti bisa dilihat, kemudian teman-teman komunitas untuk bisa memanfaatkan itu, dan kita bisa bareng-bareng untuk tidak stop untuk melakukan hal yang baik di tengah pandemi ini. Jadi kayak semua kita bareng-bareng yuk untuk bisa terus survive, terus juga bisa berjuang terkait dengan isunya kalian masing-masing yang lagi kalian berjuang. Oke, kalau misalkan nih teman-teman bisa lihat juga nih beberapa atau enggak 20 aksi sosial yang sudah dilakukan bareng campaign. Itu yang pertama dari Wonderful Food ID. Aku sudah selamatkan mereka. Kalau kamu, nah terus ada lagi yang tentang bumikami.id itu tentang plastik ya, pengurangan plastik. Kemudian juga ada Satu Cinta Peduli Pendidikan. Terus bernyanyi sejenak selama mendukung peduli anak Indonesia. Banyak lah pokoknya, ada lagi satu buku Sejuta Harapan. Jadi teman-teman, sekali lagi gue pengen ngingetin buat lu, mau itu komunitas besar atau komunitas yang memang baru atau yang masih berkembang, udah saatnya kita melakukan do something. Jadi bukan hanya untuk ngomong doang, dan ini campaign sudah memfasilitasi kalian untuk sama-sama mewujudkan campaign kamu atau visi misi kamu di berbagai lini bidang ya. Jadi tidak hanya buat pendidikan doang, tapi juga ada buat lingkungan juga. Jadi semua bidang campaign ini siap mendukung aksi kalian, dan hanya tinggal kalian mau atau enggak untuk do something buat negeri ini gitu sih. Terakhir dari Ajis, ini kan masih banyak nih teman-teman yang masih bandel keluar rumah ataupun yang memang bosan mereka di rumah terus. Ada nggak suggest ataupun advice dari seorang Ajis
secara personal nih buat teman-teman yang merasa bosan atau jenuh, yang di rumah mulu, ada nggak kira-kira yang hal kreatif apa yang mungkin bisa Ajis sampaikan buat mereka, terus juga buat teman-teman yang memang harus bekerja di luar karena memang mencari rezekinya di luar, dan teman-teman yang memiliki privilege WFH atau bekerja di rumah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, kita juga ini sih ya, bagi teman-teman garda terdepan, teman-teman yang masih saat ini belum tidak memiliki, tadi Fajar bilang adalah privilege untuk bekerja di rumah. Itu kita juga berdoa buat semuanya. Harapannya memang pandemi ini segera berakhir, kemudian kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya, seperti biasa. Tetap kayak teman-teman semuanya harus menaati anjuran dari pemerintah, protokolnya juga. Kalau misalnya kemana-mana ya diusahakan untuk menggunakan masker, terus kemudian cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya. Pokoknya taati protokol pemerintah dengan baik. Kemudian kalau misalnya di zona merah ya berarti benar-benar ditaati ya, harus dicek tes dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang memang kayak saat ini mungkin sudah mulai kayak di titik jenuh nih, kayak gua dapat privilege untuk kerja di rumah aja tapi kayak bosennya minta ampun dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari saya pribadi sebenarnya ini sih kayak saya coba untuk menikmati sih, menikmati ini sebagai privilege juga. Kayak sebelumnya kayak beneran tadi aku kayak mikir kalau misalnya dulu kayak pengen banget ya dapat kayak misalnya libur kita bisa di rumah aja itu dan sebagainya. Ini kayak bener-bener dikasih 3 bulan tuh. Nah, kayak aku tuh kayak lebih coba untuk menikmati ini, kayak harapannya nantinya nggak akan pernah terjadi lagi. Ini kayak once lah in a lifetime harapannya gitu, kayak kali aja gitu. Dan aku kayak coba 3 bulan ini, 4 bulan ini menikmatinya itu sampai bener-bener kayak bosen lah ya, nggak apa-apa gitu. Kayak ini something yang kadang kayak kita pengenin kan, ya udah aku nikmatin itu. Kemudian ketika timbul kayak kebosanan ya coba cari aja aktivitas yang mungkin bisa kamu lakukan. Salah satunya sebenarnya teman-teman itu tetap bisa berkontribusi walaupun di rumah aja dengan aplikasi Campaign for Change gitu. Benar. Promosi ya. Jadi kalau tadi Fajar udah nyebutin kayak kita ada kampanye Indonesia lawan Corona, kemudian tadi ada beberapa misalnya kita mengkurasi beberapa video-video yang ada kali ini. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan sama teman-teman juga untuk ya harapannya bisa bikin kalian betah di rumah aja. Kemudian kayak salah satunya tadi aku juga bilang bahwa saat ini tuh peluang kalian untuk belajar, peluang kalian untuk bisa berkoneksi dengan satu dengan yang lain yang berada di mungkin luar jangkauannya kita itu sangat terbuka lebar. Jadi manfaatkan itu. Kayak kelas webinar dan lain sebagainya itu sekarang lagi banyak-banyaknya. Please kita bisa manfaatkan momen ini juga untuk menambah kapasitas diri untuk lebih belajar sih. Dan tetap silaturahim itu penting. Kalau misalnya kita sekarang tidak bisa bertatap muka ya tetap kayak gunakan teknologi itu sebagai sarana untuk silaturahim dengan keluarga kita mungkin yang kita lagi di perantauan, terus kemudian teman-teman kita yang mungkin kayak dulu kita kayak mau ketemu aja susah, sekarang itu sebenarnya sekarang tuh kayak teknologi ini juga membantu kita untuk reach out ke mereka. Kadang di waktu kayak bosen banget kita udah nggak tahu mau ngapain, coba deh kontak teman-teman yang lama kita nggak pernah kontak gitu ya. Itu sometimes itu helpful gitu loh untuk mengurangi ya kebosanannya kita, mengurangi kita kayak udah stuck mau ngapain lagi gitu. Iya. Dan yang pasti juga kalau kita memperpanjang silaturahmi juga menambah semangat kita lagi untuk kayak menambah endurance kita lagi untuk bersemangat lakukan lagi do something buat hal-hal baru ya Jis ya. Menurutku juga. Dan teman-teman sekali lagi aku mau mengingatkan, jangan lupa kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam tentang campaign.com, kalian bisa cek di Instagramnya campaign_id, kemudian juga websitenya di www.campaign.com. Kemudian juga kalian bisa ambil aksi kalian untuk Indonesia melawan Corona ya Jis ya? Corona, betul. Iya, Indonesia melawan Corona di websitenya. Tinggal take action, ambil aksi kalian untuk gerakan melawan pandemi Corona. Indonesia butuh aksimu sekarang. Karena saatnya kita untuk beraksi dan juga berkolaborasi.
Anyway, terima kasih banyak Ajis untuk waktunya. Yeay. Terima kasih banyak Fajar. Ini kayaknya sebenarnya ini udah berapa menit nih? Kayak 30 menit, 40 menit tuh nggak cukup Nggak ya kerasa kita ya? untuk ngobrol. Iya, benar-benar. Kayak ngobrolin tentang nostalgianya kita Iya. tadi. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti yang dari teman-teman komunitas lain yang sudah ada pernah ikut join ataupun yang sudah merasakan bareng sama campaign, boleh tuh Jis untuk kita sharing juga di ruang cerita. Boleh. Ataupun teman-teman. Jadi ini ruang cerita sih sebetulnya lebih kepada ruang untuk mereka bercerita apapun profesinya seperti itu. Siap. Nanti ini aja Fajar, boleh kita cari lah kayak teman-teman kita yang kemarin di festival relawan tahun 2017 ya. 2018. Terserah pokoknya mau 2017 18 bebas. Anyway, aku tutup dulu ya. Oke, siap. Oke Ajis, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman campaign di rumah ataupun yang mungkin harus nanti meeting dan lain-lain. Sehat-sehat terus, tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di kehidupan yang nyata, karena ini kan virtual semua. Yang pasti jangan kapok untuk terus main di ruang cerita ya Ajis. Terima kasih Ajis. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.